Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama' fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli shay'in 'alim. Walladzi ja'ala lakumul arda firashan was-samaa'a binaa'a وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Iyyakum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Biqauli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wattbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang telah menciptakan orang-orang sebelum kita, yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk mengukur sejauh mana di antara kita makhluk Allah yang terbaik amal perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji milik Allah, Zat yang telah menciptakan bumi dengan segala isinya. Semuanya diperuntukkan bagi makhluk yang bernama manusia untuk mengukur sejauh mana di antara kita yang paling banyak bersyukur kepada Allah ketika Allah memberikan nikmat kepada kita begitu luar biasa, yang jikalau manusia mencoba untuk menghitung nikmat Allah, bagaimana Allah menyatakan khalaqalakum ma fil ardi jami'a, Dialah zat yang telah menciptakan bumi dengan segala isinya hanya untuk makhluk yang bernama manusia, agar kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah, baik syukur secara lisan ataupun syukur dengan perbuatan. Asyukru bil jawarih. Ketika kita mendapatkan nikmat apapun dari Allah Subhanahu wa taala, baik rezeki kita bertambah atau dikurangi oleh Allah, maka yang keluar dari lisan kita adalah alhamdulillahirabbil alamin.
Segala puji milik Allah, Zat yang telah mencukupi semua kebutuhan kita. Dilanjutkan dengan as-syukru bil jawarih, syukur dengan perbuatan. Ketika Allah memberikan kita nikmat kesehatan, maka kita gunakan kesehatan itu dalam rangka tunduk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, salawat dan salam senantiasa kita bacakan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memberikan salawat kepada Rasulullah tidak hanya kepada manusia, Allah sendiri sebagai zat yang telah menciptakan Rasulullah bersama malaikat juga mengucapkan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, melalui mimbar yang sangat mulia ini, di hari yang penuh dengan keberkahan Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat, mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Hanya dengan iman dan takwa maka Allah akan menjamin seluruh kehidupan kita. Kita akan diberikan keberkahan hidup di dunia, lebih-lebih nanti kita mendapatkan derajat yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan iman dan takwa maka Allah akan menghadirkan seluruh keberkahan di langit dan di bumi. Allah akan memberikan solusi dari setiap permasalahan hidup kita agar kita dijauhkan oleh Allah dari ketakutan, dari sifat pesimisme. Kita menjadi umat yang senantiasa optimis dalam menghadapi kehidupan ini, baik hidup di dunia, lebih-lebih nanti ketika kita hidup di alam akhirat. Jamaah sidang Jumat dirahmati oleh Allah, di dalam surah Fatir Allah menyampaikan, "Tsumma awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina wa minhum dzalimun linafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah dzalika wal fadlul kabir." Dan telah aku wariskan kepada golongan-golongan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa Alkitab yang berisi wahyu Allah, risalah Allah kepada orang-orang yang dipilih melalui para nabi. Kemudian para nabi menyampaikan kepada seluruh umatnya. Ada di antara mereka yang bersikap zalimul linafsi, menolak dengan terang-terang semua yang dibayar oleh Rasulullah. Hukum-hukum Allah, ayat-ayat Allah yang disampaikan melalui para nabi dan rasul ditolak mentah-mentah. Allah mengibaratkan mereka zalimul linafsi, menganiaya dirinya sendiri. Golongan yang kedua adalah muqtasidun bi, golongan pertengahan, hanya memakai dan memilah hukum-hukum yang baginya menguntungkan, sementara keseluruhan hukum Allah tidak digunakan dalam kehidupan. Golongan yang ketiga adalah sabiqun bil khairat, yaitu golongan yang berlomba-lomba ketika Allah memberikan hukumnya, mendatangkan ayat-ayatnya melalui Rasulullah, berbondong-bondong menyambut dengan gegap gempita. Mereka berfastabiqul khairat, dan golongan ini adalah termasuk golongan yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kesempatan yang sangat mulia ini kita akan mencoba bagaimana Allah memberikan perumpamaan kepada golongan yang pertama, yaitu golongan zalimul linafsi, golongan yang menolak dan membuang jauh hukum-hukum Allah. Allah menyampaikan di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 5, "Masalul ladzina humilut tawrata summa lam yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfara. Bi'sa qaumul ladzina kadzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin." Perumpamaan orang-orang
yang telah diberikan kepada mereka ayat-ayat Allah, diturunkan kepada mereka nabi-nabi Allah, dan seluruh para nabi dan rasul menyampaikan wahyu dan risalah Allah. Tetapi mereka hanya mendengar saja, tidak mau tunduk patuh kepada ayat-ayat Allah. Maka Allah memberikan perumpamaan mereka seperti seekor keledai yang membawa tumpukan buku di atas punggungnya, tetapi buku itu yang dibawa kemana-mana, tidak pernah diaplikasikan dalam kehidupan. Maka banyak di antara kita yang telah mendengar ayat-ayat Allah, yang telah tahu hukum-hukum Allah disampaikan di mana-mana, tetapi hukum itu yang disimpan di dalam otaknya tidak mampu memberikan cahaya dalam kehidupannya. Bahkan mereka membuang jauh, bahkan menyembunyikan hukum-hukum Allah. Mereka menjalankan hukum-hukum di luar Allah, yaitu hukum-hukum yang mengikuti hawa nafsunya. Maka Allah mengibaratkan mereka seperti seekor keledai yang membawa tumpukan buku di atasnya, tapi buku itu dibawa kemana-mana. Dan Allah juga mengibaratkan mereka seperti orang-orang yang pandai, yang punya banyak ilmu pengetahuan, di siang hari berkata, berbicara di mana-mana, ngomong ke sana, ngomong ke sini, pidato ke sana, pidato ke sini. Tetapi apa yang disampaikan tidak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika siang berjalan kemana-mana, tapi ketika malam tertidur pulas, tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah golongan yang pertama yang diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu golongan orang-orang yang menolak hukum-hukum Allah, padahal mereka tahu dan mendengar semua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Golongan yang kedua adalah bagaimana Allah menyampaikan di dalam surat Al-A'raf ayat 167. Law syi'na la rafa'na biha walakinnahum akhlada fil ardi wattaba'a hawa. Masaluhum kamasalil qalb wa in tahmil alayhi yalhath wa in tatrukhu yalhath. Allah mengibaratkan orang-orang yang ketika mendengar ayat-ayat Allah, disampaikan wahyu Allah, Allah mengibaratkan, mohon maaf, di dalam ayat ini Allah menyampaikan seperti seekor anjing. Kita lihat perilaku dan karakter anjing dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa in tahmil alaihi yalhad wa in tatrukhu yalhas. Kita bisa melihat seekor anjing ketika dipanggil, maka hanya menjulurkan lidahnya. Ketika dihalau, hanya menjulurkan lidahnya. Kita diberikan kepada mereka hukum-hukum Allah, disampaikan ayat-ayat Allah, mereka hanya mendengar saja, bahkan menghina, membuang jauh ayat-ayat Allah, memperolok-olok para nabi. Walaupun mereka dibiarkan, mereka juga bersikap acuh tak acuh. Wa in tahmilu alaihi yalhas wa in tatrukhu yalhas. Dan ini adalah perilaku hewan yang bernama anjing. Tidak pernah dalam hatinya untuk keluar kata-kata sami'na wa ata'na. Bahkan kita ketahui perilaku ketika menjulurkan lidahnya identis dengan perilaku menghina dan mengolok-olok hukum-hukum Allah, mempermainkan hukum Allah, memilah dan memilih hukum Allah. Ini adalah perumpamaan yang kedua yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-A'raf ayat 167. Perumpamaan yang ketiga adalah Allah menyampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 35. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti wa qulu lakum kunu qiradatan khasi'in. Dan ingatlah ketika
datang kepada kamu para nabi dan menyampaikan semua wahyu dan risalah Allah, dan kamu sekalian mengetahuinya dengan benar bahwa itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi kamu bersikap acuh tak acuh. Bagaimana ketika Nabiullah Musa alaihissalam menyampaikan wahyu kepada Bani Israel tentang hari Sabtu, bahwa hari Sabtu adalah merupakan hari beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada aktivitas lain ketika hari Sabtu, hanya untuk beribadah kepada Allah, tetapi mereka memilih pergi ke laut dalam rangka mencari ikan, mencari penghidupan, dan mereka mengingkari janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang janji ini di dalam Al-Qur'an dinamakan mawthiqan ghalidha, perjanjian Bani Israel kepada Allah untuk menjadikan hari Sabtu sebagai hari peribadatan, tetapi mereka lebih memilih pergi ke tempat-tempat dalam rangka mencari penghidupan. Maka apa kata Allah? Wa kunu qiradatan khasiin. Allah mengibaratkan mereka seperti kera-kera yang hina. Dan kita tahu bahwa kera adalah simbol hewan yang paling serakah. Bisa kita lihat seekor kera kita berikan makanan, maka tangan kanannya memegang makanan, tangan kirinya memegang makanan, di mulutnya memegang makanan, di dalamnya dia mengunyah makanan. Simbol perilaku manusia yang serakah dalam kehidupan, menumpuk-numpuk harta, senantiasa mencari kehidupan. Diibaratkan oleh Allah seperti kaum Bani Israel yang mengingkari hari Sabtu, maka mereka dijadikan Allah menjadi kera-kera yang hina. Maka dari tiga perumpamaan ini, semuanya adalah karakter manusia yang menolak hukum Allah, membuang jauh hukum-hukum Allah. Ketika Allah menyampaikan panggilannya, mereka menutup rapat telinganya, bahkan pura-pura tidak tahu. Padahal jelas Allah menyampaikan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa naksuru yaumal qiyamati a'ma. Qala lima khasatani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadzalikal yaum tunsa. Dan orang-orang yang menolak hukum-hukum Allah, membuang jauh peringatan-peringatan Allah, membelakangi ayat-ayat Allah, maka dua hal yang ditimpakan kepada mereka, fa inna lahu ma'isatan dhanka, akan diberikan kesempitan hidup di dunia, wa naksuru yaumal qiyamati a'ma, dan nanti pada hari kiamat mereka dikumpulkan dalam keadaan buta. Lima kasratani a'ma. Mengapa ya Allah kau kumpulkan kami dalam keadaan buta ya Allah? Dulu mata kami sehat, kami bisa melihat. Apa kata Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Yang demikian itu ketika kami sampaikan ayat-ayat kami melalui para nabi dan para rasul, kamu sekalian melupakan ayat-ayat itu. Wa kadzalikal yaum tunsa. Maka pada hari ini, di mana hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah, kamu sekalian dilupakan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Dari ini kita bisa belajar bagaimana Allah telah menciptakan kita, bagaimana Allah telah mencukupi seluruh kebutuhan kita, maka tidak ada tugas lain kecuali kita tunduk patuh mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa nastaghfiru min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Di khutbah yang kedua ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala
wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ayat ini diturunkan ketika seluruh sahabat Rasulullah pergi ke medan perang. Mereka berbondong-bondong menuju medan perang dalam rangka mencari sebuah titel yang kita sebut dengan syahid. Semuanya berbondong-bondong menuju medan perang akan mendapatkan mati syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah menurunkan ayat ini. Tidak sepantasnya kamu sekalian yang beriman kepada Allah semuanya berperang di jalan Allah menuju medan tempur. Tapi apa kata Allah? Hendaknya ada satu orang dari setiap golongan yang mereka pergi dalam rangka liyatafaqahu fiddin, untuk memperdalam ilmu agama dengan harapan selesai memperdalam ilmu agama kembali kepada umatnya untuk memberikan nasihat, memberikan petunjuk dengan harapan umatnya menjadi umat yang senantiasa berhati-hati. Artinya apa? Ketika di zaman Rasulullah semuanya memilih menuju medan perang, tapi hendaknya ada di antara kita, di antara mereka yang pergi dalam rangka memperdalam ilmu agama. Karena waktu itu banyak di antara penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang, sehingga apa? Generasi penerusnya tidak ada. Maka sekarang di era yang sangat luar biasa ini, mari di samping kita menempatkan anak-anak kita di pendidikan-pendidikan yang penuh dengan ilmu pengetahuan, jangan pernah kita melupakan, kita berikan kepada mereka pendidikan agama dengan harapan kehidupannya ada yang senantiasa memberikan warning, sehingga dalam kehidupannya senantiasa menjadi umat yang berhati-hati. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan hidayah petunjuknya, memberikan inayah pertolongannya dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'a minhum ma'awat. Rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafur.